Mereka kemudian bertanya, ya Nabi, ini sopan nih bahasa, ya Nabi, sampai kan bilang katanya singgah di Masjidil Aqsa. Coba sebutkan, gambarkan masjidnya seperti apa. Orang-orang ini tahu persis masjid itu karena sering mampir, tahu warnanya, bentuknya, pintunya tahu. Lalu Nabi itu menyebutkan, dan ternyata benar. Ya, jadi mereka mengakui apa yang disampaikan Nabi itu benar, tapi masih tidak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Ada yang bertanya lagi, sampai kan di malam hari perjalanannya gelap, nggak ada obor, nggak ada lampu, gelap, ya kan? Dalam kecepatan tinggi. Siapa yang sampean lihat? Lihat apa di bawah sana? Nabi cerita, oh saya melihat rombongan dagang yang mau kembali ke Mekah. Nanti sore ini juga ada yang nyampe. Ada juga rombongan dagang ketuanya ini besok baru nyampe ke Mekah. Ada rombongan dagang yang insya Allah 2 hari lagi akan nyampe ke Mekah. Ada yang 3 hari lagi akan sampai ke Mekah. Mereka menunggu, benar nggak yang disampaikan Nabi itu? Menunggu-nunggu pembuktiannya. Dan ternyata betul semuanya. Apa yang disampaikan Nabi itu betul. Apakah mereka percaya dengan Isra tadi? Percaya tidak? Hanya segelintir orang, kebanyakan masih tidak percaya. Karena logikanya nggak kena. Ya. Sehingga Allah mengatakan, awalam yatafakkaru ma bisabihi min zina in huwa illa nadhirun mubin. Apakah mereka itu enggak berpikir, kata Allah, bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang gila? Bukan. Apa mereka enggak mikir semuanya benar? Bukan orang gila Nabi Muhammad itu. Dia adalah seorang pemberi peringatan dan penjelasan yang rinci, yang detail. Sudah benar semuanya. Kenapa mereka tidak percaya juga? Kenapa? Karena dulu moda transportasinya sangat primitif. Kalau sekarang kita cerita sekarang, sampean kalian anak-anakku akan percaya. Karena jarak dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu sekarang ditempuh pakai pesawat 1 jam. Ya, sekarang. Kalau pakai pesawat tempur paling 5 menit udah nyampe. Jangan-jangan 3 menit. Kalau pakai pesawat yang biasa terbang ke luar angkasa sekejap. Sekarang percaya orang. Gampang. Percaya. Karena teknologinya sudah maju. Ya. Kalau sekarang percaya semuanya. Kalau dulu nggak ada yang percaya. Setelah itu kemudian Nabi naik ke atas. Isra, Mi'raj ya, ke atas ya. Ini yang di Quran tidak ada. Karena apa? Susah sampai sekarang, nggak bisa dilogikan, nggak bisa sampai sekarang. Maka harus dipercaya dengan keimanan. Itu seharusnya kalau perjalanan dari masjid ke masjid itu benar, seharusnya mereka percaya juga bahwa dari masjid kemudian ke atas juga benar, seharusnya begitu. Tapi ternyata tidak. Tapi saya bisa gambarkan bagaimana Mi'raj itu. Kalau sekarang ada seorang supir travel ya. Travel mampir ke sini, ya mungkin malam-malam ya, sholat isya di sini. Soalnya di mana ya? Kalau malam ya, sana lah. Kalau sekarang ada supir travel, sholat isya di sini, lagi sujud, kemudian ada semut, naik ke kaki, kemudian masuk ke kantong, ya. Kemudian supir travel itu pergi ke Cirebon, balik subuh ke sini, semutnya turun, bisa nggak? Bisa jadi kan? Itu kira-kira gambarannya, ya. Jadi semut itu diperjalankan. Tetapi kalau semut itu cerita kepada teman-teman yang nggak ada yang percaya, gila kamu semut, gila, nggak mungkin. Begitu juga manusia sampai sekarang tuh nggak bisa masuk akal. Tapi para penduduk langit, malaikat-malaikat itu yang biasa bolak-balik ke langit percaya, ya. Sebagaimana kita percaya terhadap sumber travel tadi, gitu ya. Itulah Mi'raj. Singkat cerita, ya, biar nggak kepanasan ya. Singkat cerita, Nabi kemudian sampai ke langit ke-7, ke Baitul Ma'mur, kemudian lanjutin lagi ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Robnya, Tuhannya. Nabi melihat Allah nggak di sana? Ada yang bisa jawab? Nanti hadiahnya minta wakil kepala sekolah.
Nabi melihat Allah nggak di sana? Tidak, ya. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Ya nggak ada. Ya. Jadi ada hijab. Begitu sampai ke sana, lalu memberi salam. Siapa yang salam duluan? Allah atau Nabi? Ayo, ada. Nabi ya. Nabi yang memberi salam duluan karena Nabi adalah tamunya dan merasa memang sebagai makhluk, sebagai hambanya. Salamnya gimana? Ada yang bisa salamnya Nabi kepada Allah? Kalian sudah hafal semuanya sebetulnya ya. Hafal ya? Apa itu? At-tahiyatul mubarakatus, itu salam Nabi ya. Artinya apa? Segala apa itu penghormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu milik Allah. Itu salam Nabi. Lalu Allah menjawab salamnya gimana? Assalamualaikum biyutullah. Iya, ya keselamatan buat engkau wahai Nabi Muhammad beserta rahmat Allah dan keberkahannya. Tapi mendengar salam dari Allah ini, Nabi kemudian merasa kok hanya untuk saya, gitu ya. Jadi dia ingat umatnya. Makanya Nabi pengen orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman juga mendapat keselamatan dan rahmat dari Allah. Lalu Nabi menambahin apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, dan itu dia bandingkan di dalam sholat. Ya. Kemudian dapat perintah sholat. Berapa perintahnya? Berapa kali dalam sehari? Oh enggak, itu mas setelah tawar menawar, dagang dulu itu 50 kali ya. Begitu suruh sholat 50 kali, Nabi senang tuh 50 kali, turun loncat ya. Begitu langit 7, begitu sampai langit ke-6 ketemu Nabi yang memang suka berdebat dengan Allah di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa. Itu tawar menawar, ayah katanya, masa 50 kali umatku aja nggak kuat, apalagi umat sampean ya. Coba naik lagi, apa bisa? Iya naik lagi, ditawar lagi, naik lagi Nabi, turun lagi, naik lagi, kurang, naik turun. Akhirnya 5 kali. Begitu 5 kali suruh naik lagi, Nabi malu, aduh nggak enak. Waktu pertama saja, waktu 50 kali itu Nabi itu nggak nawar. Kenapa? Karena dia kagum setelah diperjalankan tadi, betapa hebatnya Allah itu, sehingga udah terima saja gitu ya, terima saja. Nah, akhirnya menjadi 5 kali. Itu pun kata Nabi Musa masih berat. Bagaimana kata sampean? Nah, anak-anakku ya, adik-adik, berat nggak sholat 5 waktu? Kata Nabi Musa, sholat 5 waktu itu berat. Berat ya? Berat, berarti benar ya. Coba kita cocokkan dengan Al-Quran ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosin. Sesungguhnya salat itu sungguh berat, benar. Sesungguhnya salat itu sungguh berat. Ila, tapi ada ilahnya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalian belum khusyuk, salatnya ini berat. Jadi Nabi Musa benar bahwa salat itu berat. Nabi Muhammad juga benar. Karena apa? Tidak berat. Kalau khusyuk tidak berat. Lalu itu menjadi kado buat kita, sholat 5 waktu ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu wajib bagi orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktu-waktunya. Masih ingat nggak waktu sholat itu? Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Iya, alhamdulillah ya. Katanya yang di mana itu yang kemarin gempa katanya nggak bisa nyebutin itu. Makanya saya coba cek di sini, ternyata alhamdulillah bisa semuanya ya. Di mana? Di Turki ya. Di Turki katanya nggak bisa nyebutin itu, tapi kalian bisa nyebutin. Jadi alhamdulillah bisa ya. Yang menarik adalah kenapa Allah ngasih kado sholat? Kenapa itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa sholat 5 waktu lagi? Kenapa? Sholat itu bukan untuk Allah, bukan. Sholat itu untuk hamba, untuk manusia, demi kebaikan manusia.
Cuma manusia tidak paham. Sholat itu adalah oleh-oleh untuk seluruh manusia. Karena kita butuh sholat itu. Kenapa kita butuh sholat? Karena apa? Di dalam sholat itu